Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadis Kitabul Iman babu ajna ahlul jannati manzilatan fiha. Bab orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Jadi surga yang paling rendah atau ajna ahlul jannati manzilatan fiha, penduduk surga yang paling rendah. Kalau yang sebelumnya orang yang terakhir keluar dari neraka. Hadis Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u mengumpulkan Allah an-nasa manusia yaumal qiyamati, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayaquluna, maka mereka berkata, lawis tashfa'na, kalau kita mohon syafaat, mohon pertolongan ala Rabbina, atas Tuhan kami, hatta sehingga yuriha, ia memindahkan kami mim makanina, dari tempat kita ini. Jadi setelah manusia lama berada di padang mahsyar, lama, ada yang berpendapat 5 tahun, 50 tahun, hanya Allah yang maha tahu berapa lama nanti kita menunggu di padang mahsyar dengan suasana amat sangat mengerikan, menakutkan, dan matahari saat itu sangat dekat sekali. Di depan kita gemuruhnya neraka jahanam, di samping kita amal kita. Suasananya amat sangat panas karena matahari dekat sekali. Kita semuanya ngebak, telanjang, tanpa sehelai pakaian pun yang melilit tubuh kita, sehingga keringat manusia saat itu ada yang setinggi mata kaki,
setinggi lutut, setinggi perut, setinggi dada. Ada yang hampir tenggelam karena keringatnya. Tinggi rendahnya keringat manusia saat itu ditentukan oleh tingkat dosa yang dilakukan sewaktu di dunia, sehingga manusia ingin segera dimulai penimbangan amal. Fayatuna, maka mereka datang. Mereka ini yaitu para nabi, para rasul. Mereka datang kepada Nabi Adam. Fayaqulun, maka mereka berkata, anta engkau allazi khalaqaka, yang telah menciptakan kepada engkau Allah biyadihi, dengan tangannya. Jadi alasan mereka sepakat untuk menemui Nabi Adam karena Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapak semua manusia, agar diminta untuk menghadap Allah, mohon agar Allah segera memulai penimbangan amal. Wa nafakha, dan dia Allah meniupkan fika pada engkau Adam, min ruhihi, dari ruh Allah, ruh milik Allah. Allah meniupkan ruhnya langsung kepada Nabi Adam. Artinya Allah meniupkan ruh kepada Adam. Ini jangan salah, hingga ada yang beranggapan bahwa roh Adam itu bagian daripada roh Allah, bukan, milik Allah. Hingga ada juga yang beranggapan bahwa roh manusia itu bagian dari roh Allah, bukan milik Allah. Sehingga ada orang yang ingin menyatukan rohnya dengan roh Allah, itu salah. Milik Allah. Wa nufikha fihi min ruhihi wa ja'ala sama wal absar. Wa amara, dan ia Allah memerintah al malaikata, malaikat. Fasajadu, maka mereka malaikat bersujud laka, kepadamu. Fashfa, maka mohon syafaatlah lana, untuk kami, inda rabbina, pada sisi Tuhan kami. Nah, itu alasan mereka mendatangi Nabi Adam, agar Nabi Adam mohon atau menghadap kepada Allah, memohon agar segera dimulai penimbangan amal. Fayaqulu, maka ia menjawab, ia Adam, lastu, tidaklah aku, hauna, di sini, kum, kepada kalian. Maksudnya lastu hauna kum, tidaklah aku punya hak untuk kalian di sini. Wa yakuru, dan ia akan menyebut khati'atahu, kesalahannya.
Jadi Nabi Adam malu menghadap Allah karena beliau merasa pernah punya salah dengan Allah. Wa yaqulu, dan ia berkata, ya Adam, uktu, datanglah kalian Nuhan kepada Nuh. Sebab apa? Kata Adam, dialah awal rasulin, pertama rasul, ba'atha, mengutusku kepadanya Allah. Jadi alasan Nabi Adam supaya mereka mendatangi Nuh, minta kepada Nuh untuk menghadap Allah. Alasannya Nabi Adam karena Nuh adalah utusan Allah yang pertama. Fayatuna, maka mereka datangku kepada Nuh. Fayaqulu, maka Nuh berkata, lastu, tidaklah aku berhak atau berkesempatan huna di sini kum untuk kalian. Jadi tidak ada hak, tidak ada kemampuan bagi kami untuk menolong kalian di sini. Wal quru, dan ia menyebut khati'atahu, kesalahannya. Jadi Nuh pun tidak berani, malu menghadap Allah karena Nabi Nuh merasa dulu pernah punya kesalahan kepada Allah. Nah, apa kesalahan Nabi Nuh kepada Allah? Kalau sesungguhnya ibadat kita sekarang itu tidak terlalu berat. Sebagai seorang manusia tentu sayang kepada anak, kepada cucu, itu biasa. Sehingga pada saat Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya, maka sebagian besar kaumnya tidak mau beriman, termasuk anaknya sendiri, yaitu Han. Sampai pada saat hujan turun dari bawah juga keluar air, Nabi Nuh dan orang yang beriman sudah berada di dalam perahu. Begitu cepat air bah naik, sehingga saat perahu Nabi Nuh mendayu-dayu di atas gelombang, nah Allah perlihatkan kanan. Nah, saat Nabi Nuh melihat kanan, itulah Nabi Nuh mohon kepada Allah, innahu min ahli, ya Allah, tolonglah dia ya Allah, kanan ya Allah, karena dia adalah termasuk ahliku ya Allah. Nah, hanya itu saja kesalahan Nabi Nuh. Kemudian Allah berfirman, innahu laisa min ahlik, innahu ghairu salih. Kanan bukan termasuk ahli Nuh karena dia bukan orang yang bersalah. Hanya itu beliau malu menghadap Allah. Ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita. Kalau itu saja membuat Nabi Nuh malu menghadap Allah, lalu bagaimana dengan kita dengan berbagai macam kesalahan kepada Allah? Kemudian Nabi Nuh menyuruh kepada mereka, "Utu, datanglah kalian Ibrahim kepada Ibrahim." Alasannya apa? Alasan Nabi Nuh, allazi ittakhadha, menjadikan hu kepada Nuh Allah.
alladzi takhadahullah, yang Allah menjadikan Nuh itu khalilan, sebagai kekasihnya, sebagai orang yang disayanginya, sebagai orang yang dicintainya. Kata Ibrahim, kata Nuh, datanglah kamu sekalian kepada Ibrahim, karena Ibrahim itu adalah orang yang disayangi oleh Allah. Fayatunahu, maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulu, maka Nabi Ibrahim berkata, lastu hunakum, tidaklah aku patut, tidaklah aku mempunyai hak untuk menolong kalian di sini. Jadi suasana amat sangat mengerikan, menakutkan. Wa kuru, dan ia Ibrahim menyebut khati'atahu, kesalahannya. Kesalahannya Ibrahim kalau toh itu disebut salah, sebetulnya ya itu bukan salah ya, tapi menurut Nabi Ibrahim itu sebuah kekhilafan. Saat Nabi Ibrahim antara lain ditanya oleh Fir'aun, itu siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nah, kata Nabi Ibrahim, yaitu yang paling besar itu, berhala yang paling besar itu. Nah, itu. Jadi Nabi Ibrahim gak ngaku kepada Namrud waktu ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala. Jadi di malam hari berhala kaumnya yang berada di lapangan, yang biasa masyarakat saat itu beribadah menyembah kepada berhala-berhala di lapangan, setelah dihancurkan dengan kapak, lalu kapaknya dikalungkan di leher, di pundak, kalungkan di pundak berhala yang paling besar. Nah, setelah pagi semuanya pada kaget siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini. Lalu satu sama lain saling akor tuduhannya kepada Ibrahim. Siapa lagi kalau bukan Ibrahim yang selalu menjelek-jelekan sesembahan kita. Setelah Ibrahim ditangkap lalu diadili, Ibrahim ditanya siapa? Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala ini. Kata Ibrahim, yaitu yang ketuanya itu, buktinya dia itu bawa apa itu. Kata Namrud, itu kan batu, batu, masa iya batu itu bisa menghancurkan sebanyak ini, nggak mungkin. Nah, begitu langsung Ibrahim membalik pada Namrud di hadapan kaumnya. Kalau mereka ini bantu, tidak bisa berbuat apa-apa, menolong dirinya saja nggak bisa, apalagi orang lain. Kenapa kalian sembah? Nah, tapi hukum ada pada penguasa yang kuat, ya tetap saja Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar. Tapi dengan kuasa Allah, api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Yang lain, kesalahan yang lain pada saat Nabi Ibrahim dari Palestina melewati Mesir, yang di situ ada pemeriksaan